Ya, kata ibunya, suaminya 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Desi Puspita. Apa kabarnya Mams hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun, dan segala urusan baik puasa kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Terima kasih bagi yang rajin support dan rajin kasih komentar positif di kolom komentar setiap video-video aku. Untuk yang baru menemukan channel YouTube aku, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian kasih like jika suka video aku, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Mams dan teman-teman di rumah, masak apa hari ini untuk menu berbuka puasanya? Ada nggak yang menunya samaan kayak aku, jadi pakai sayur sawi yang ditumis dengan menggunakan 1 butir telur, dan ada sambelnya. Tapi sambelnya ini aku pakainya sambal udang. Jadi udangnya ini juga nggak aku bersihin kepalanya, karena udangnya menurutku terlalu kecil-kecil, jadi kepalanya nggak aku buang, aku masukin aja sekalian sama kepala-kepalanya sekalian ya. Jangan ditiru ya Mams kalau untuk cara aku memasak udang ini. Dan di sini aku mau minta maaf banget Mam ya, kalau video vlog atau vlog masak aku itu angle-nya nggak berubah-berubah, tripodnya di situ-situ aja karena keterbatasan pencahayaan gitu ya Mam ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Untuk cara masak tumis sawinya itu sama seperti masak tumisan lainnya ya. Jadi kayaknya Mams itu udah lebih jago daripada aku ya soal tumis-menumis ini, karena aku emang jarang banget ya bikin konten masak karena keterbatasan aku dalam memasak gitu. Jadi yang aku pakai juga cuman bamer baput, kemudian cabai rawitnya itu nggak aku iris karena aku takut anakku nggak bisa makan, makanya aku kasih bulat-bulat aja. Kemudian ada tomat, dan ini dia, aku selalu pakai telur 1 butir kalau untuk menumis sawi gitu ya. Dan nanti di tumisan aku juga pasti selalu aku kasih air ya, karena biar agak becek-becek gimana gitu. Dan untuk perasanya di sini aku menggunakan garam dan penyedap rasa aja, dan penyedap rasanya aku masih pakai yang Masako rasa ayam, belum berganti arah ke kaldu jamur. Karena emang seperti yang aku bilang, aku itu susah menemukan kaldu jamur yang merek Totole di sini. Katanya di Tanjung Pinang ada sih ya, aku dapat informasi dari kakak ipar aku di Tanjung Pinang itu ada, tapi karena aku belanjanya selalu di Kijang, makanya aku belum berganti dari Masako ya. Jadi sampai sekarang masih menggunakan kaldu ayam yang merek Masako. Sebenarnya ini sayur sawinya atau tumis sawinya ini menurut aku terlalu overcook ya Mam. Jadi udah terlalu kematangan. Cuman apalah daya ya, di rumah ini kalau sayurnya itu masih krenyes-krenyes atau masih keras itu mereka nggak mau makan gitu. Anak-anakku ngerasa itu masih mentah gitu ya. Padahal kalau untuk sayuran-sayuran kayak gini nggak usah terlalu matang juga gitu ya Mam ya. Menurutku sih ya. Aku sebenarnya lebih suka yang masih krenyes-krenyes gitu batangnya. Tapi ya itu tadi, apalah daya, anak-anak nggak mau makan kalau aku masaknya seperti itu. Makanya ini masaknya udah sampai lembek banget gitu ya daunnya. Nah di sini untuk sayur tumis sawinya udah selesai, jadi tinggal lanjut masak sambal udangnya. Dan di sini aku tadi nggak record ya apa aja bumbu yang aku pakai buat sambalnya, tapi sama sih ya seperti sambal-sambal pada umumnya. Jadi aku menggunakan bamer baput, kemudian ada cabai merah keriting yang aku blender gitu.
Nah, sama seperti yang tadi aku juga menggunakan perasa, tapi bedanya untuk sambal ini aku pakai gula. Kalau yang tadi hanya garam dan penyedap, yang ini garam, penyedap, dan gula pasir. Nah, sampai step ini itu udangnya udah masuk ke dalam sambalnya. Maaf tadi nggak ke-record ya. Jadi aku lupa meng-on-kan kameranya. Tiba-tiba aja udah ada udangnya di dalam sambal gitu. Maaf ya, Mam ya. Dan ini yang aku maksud, kepala udangnya itu nggak aku pisahin dari badannya atau nggak aku bersihin kepalanya gitu. Aku main cemplang-cemplung aja gitu ya, Mam ya. Jadi ini yang aku bilang jangan ditiru, harusnya itu kan kepalanya dipisahin sekalipun ya kecil gitu ya udangnya. Oh ya, Mam, di sini tuh aku emang kurang pinter banget mengolah udang ya. Jadi aku taunya itu mengolah udang di sambal, digoreng tepung gitu. Nggak pernah dimacem-macemin lagi. Adakah Mams yang punya ide kalau misalnya Pak Su yang kebetulan suka cari udang ini dapet gitu ya, enaknya dibuat apa selain di sambal dan digoreng tepung? Boleh dong, Mam ya, kasih ide, tulis di kolom komentar bawah ya, Mam ya. Terima kasih, Mam. Dan alhamdulillah menu keduanya juga udah matang ya. Jadi sambal udangnya udah siap dipindahkan ke wadah dan siap untuk disantap. Nah, lanjut, habis masak dua menu yang tadi, ini aku memasak nasi. Karena secara listrik juga nggak nyala di sini, ditambah lagi emang rice cooker aku itu rusak, jadi aku mau masak nasinya itu pakai kompor ya, Mam ya. Dan di sini jangan salfok sama tutupnya ya, Mam ya. Jadi tutup yang aku pakai itu atasnya atau pemegangnya itu udah lepas. Jadi aku pakai kertas aja yang aku bulat-bulat untuk menutup lubangnya. Nah, lanjut, ini adalah step terakhir dari rangkaian kegiatan di dapurku adalah mencuci piring. Jadi mencuci piring bekas tadi aku masak gitu. Karena udah lama juga ya vlog aku yang di dapur itu nggak pernah cuci piring lagi, udah lama banget ya aku nggak masukin video cuci piring aku di setiap video-video yang aku upload di YouTube belakangan ini. Jadi masih mencuci piring di wastafel yang biasa, wastafel yang sempit dan terlihat kusam gitu ya. Padahal udah aku sikat ini, tapi wastafelnya tetap tidak bisa kinclong karena emang aslinya ini adalah bukan wastafel standar gitu ya. Jadi lubangnya juga nggak ada penutup, riskan termasuk barang-barang kayak sendok gitu. Jadi sendok di rumahku ini pada hilang gitu ya, apalagi kalau anak gadis aku yang cuci piring ya, Mam ya. Jadi sendoknya bukan dimaling, tapi sendoknya masuk ke dalam lubang wastafel gitu, dan ujung-ujungnya nanti dia keluar lewat saluran got pembuangan air gitu ya, Mam ya. Tapi sejujurnya apapun yang kita miliki itu harus tetap disyukuri ya, Mam ya. Jadi kayak aku juga harus bersyukur karena nggak perlu sewa rumah, nggak perlu bayar biaya sewa rumah, dan cuci piringnya nggak perlu jongkok di kamar mandi ya. Walaupun wastafelnya ini bukan wastafel standar, tapi masih bisa digunakan, dan ya harus sedikit hati-hati ya karena takut benda-benda yang kecil-kecil itu bisa masuk ke dalam lubang wastafelnya. Di sini aku juga selalu sikat-sikat wastafel aku setelah aku cuci piring. Dan segini aja video yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kemudian sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.